Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang poster kami yang berjudul Teknik Penyusunan Batu Bata Terinspirasi dari Susunan Jaringan Epidermis. Apa yang dimaksud dengan biomimikri? Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk mencari solusi menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Organ pada tumbuhan terdiri dari sekumpulan jaringan yang memiliki bentuk dan menjalankan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan merinstem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari epidermis, parenkim, jaringan penguat, dan penyokong serta jaringan pengangkut. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jaringan epidermis ini terletak atau berada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis memiliki fungsi yaitu untuk melindungi tumbuhan dari lingkungan luar yang merugikan. Epidermis terdiri atas sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat, tidak memiliki ruang antar sel, dan tidak memiliki klorofil. Dinding sel epidermis bagian dalam mengalami penebalan, sementara dinding sel bagian dalam tetap tipis. Diketahui dari ciri-ciri epidermis di atas bahwa susunan batu bata ketika membangun dinding menyerupai susunan sel epidermis karena bentuk sel-sel epidermis persegi panjang, rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Teknik penyusunan batu bata untuk pembuatan tembok rumah terinspirasi dari struktur jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun atas lapis sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki celah antar sel. Susunan yang rapat inilah dimanfaatkan sebagai teknik penyusunan batu bata dalam membangun sebuah tembok. Jaringan tumbuhan yang mengilhami teknik pemasangan batu bata adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Pada organ tumbuhan, jaringan epidermis berada paling luar dan berfungsi melindungi organ yang berada di dalamnya. Seperti halnya jaringan epidermis yang menutupi seluruh bagian tubuh tumbuhan. Teknik pemasangan batu bata juga dimaksudkan sebagai pelindung dan penutup seluruh ruangan yang ada di dalamnya. Batu bata atau siapa penemu batu bata belum terungkap jelas. Dari sejarah singkat di atas, maka pembuat batu bata pertama kali adalah orang Turki. Sedangkan batu bata merah yang berasal dari tanah liat yang dibakar ditemukan oleh orang Mesir. Yang perlu diketahui pertama adalah dalam pemasangan batu bata, ada dua komponen dasar yang dibutuhkan agar suatu batu bata itu dapat berdiri, yaitu Batu bata, spesi atau campuran semen dan pasir sebagai pengikat. Nah, dua komponen ini sebetulnya memiliki kekuatan dan berat mereka sendiri, di mana berat batu bata sendiri lebih besar ketimbang berat dari spesi tersebut. Namun, bata sendiri juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding spesi, apalagi spesi sifatnya Alasan itulah yang hanya mendasari mengikat, metode bukan pelaksanaan sebagai support. dinding batu bata yang selang-seling, di mana distribusi beban dapat tersalurkan secara merata di batu bata tanpa merusak sambungan atau pengikat dengan ilustrasi distribusi beban sebagai berikut. Apabila disusun zigzag, maka beban akan disalurkan secara diagonal ke batu bata lain di bawahnya. Apabila disusun lurus, beban juga akan disalurkan lurus. Belum lagi beban tiap bata di atasnya akan ditahan oleh bata di bawahnya, sehingga apabila tidak terjadi distribusi beban, maka akan menimbulkan keretakan pada bata di bawahnya. Begitulah alasan mengapa batu bata dipasang secara zigzag.